139. Ashifa dan Rafa menikmati libur kerja Rafa dengan jalan-jalan dan makan apa yang diinginkan Ashifa yang seperti sekarang ini mereka berdua memasuki toko es krim dan sedang menikmati es krim pelangi yang diminta Ashifa dengan duduk bersebelahan di samping dinding kaca dengan Ashifa menikmati es krim yang dimasukkan ke dalam gelas cantik itu. "Kak Rafa coba," ucap Ashifa menyuapi suaminya dan dengan senang hati suaminya menerima suapan istrinya. "Enak bukan?" tanya Ashifa. "Iya sangat enak. Tapi tunggu dulu, ini benar-benar diingin Babini atau kamu hanya mengerjaiku?" tanya Rafa. "Kak Rafa, ini sungguhan tahu. Ashifa tidak mengerjai Kak Rafa kok," sahut Ashifa dengan suara manjanya. "Ya habisnya keseringan dikerjai, jadi tidak bisa membedakannya," ucap Rafa. "Kak Rafa jangan gitu dong, Ashifa benar-benar pengen makan es krim kok, Ashifa pengen jalan-jalan, makan ini itu dan itu benar dan bukan mengerjai Kak Rafa," ucap Ashifa dengan manjanya yang suaminya mulai meragukannya. Iya aku percaya, jangan cemberut seperti itu," sahut Rafa mengusap-usap lembut pipi Ashifa yang cabi. Ternyata mengerjai suami itu bisa jadi kualat. Ashifa janji tidak akan mengulanginya lagi. Gara-gara Ashifa kepercayaan Kak Rafa jadi hilang pada Ashifa, ucap Ashifa yang lagi-lagi pasti menyesal. "Tidak hilang Ashifa. Aku tadi hanya bercanda. Lagian aku sangat suka dengan kamu yang bermanja padamu, dengan begitu aku dengan bersemangat melakukan semuanya untukmu. Jadi aku tidak pernah hilang rasa percaya padamu. Karena kamu istri yang baik, yang cantik, yang jujur, yang soleh, yang lembut, yang tulus dan yang semuanya," ucap Rafa tidak segan-segan memuji Ashifa. Ashifa mungkin bisa terbang ke langit ketujuh jika suaminya semakin memujinya lagi. "Makasih Kak Rafa," ucap Ashifa tersenyum dan kembali menyuapi suaminya dengan es krim tersebut. "Oh iya Kak Rafa, Ashifa boleh tanya sesuatu tidak?" tanya Ashifa. "Boleh, apa itu?" tanya Rafa. "Masalah kartu ucapan yang Ashifa temukan di laci mobil Kak Rafa. Kenapa Kak Rafa menyimpannya dan alih-alih seharusnya membuangnya?" tanya Ashifa yang memang penasaran. Apalagi mengingat suaminya itu tipe orang masa bodoh dan Rafa yang dulu berbeda dengan Rafa yang sekarang. "Aku juga tidak tahu Ashifa kenapa menyimpannya saat itu. Karena kita juga tidak saling mengenal saat itu dan saat itu aku sedang kesal dan emosi. Yang seharusnya langsung membuangnya. Namun ternyata aku simpan setelah membacanya," jawab Rafa yang memang apa adanya. "Lalu saat membacanya apa yang tersirat di pikiran Kak Rafa?" tanya Ashifa. Apa ya?" sahut Rafa sembari mengingat-ingat. "Oh iya aku ingat, aku mengatakan ada ya di zaman sekarang wanita seperti ini sangat manis terhadap kakeknya yang menuliskan kata-kata indah," jawab Rafa yang memang itu yang dikatakannya. Bahkan Rafa juga sempat membandingkan dirinya. Karena dirinya saja pada orang tuanya tidak seperti itu. "Jadi itu yang kakak katakan pertama kali?" tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. "Itu artinya aku dari dulu sudah mengagumimu tanpa kita saling mengenal dan bahkan tidak tahu sama sekali wajah kamu seperti apa," ucap Rafa yang memang apa adanya dan Ashifa pasti hanya tersenyum dengan mendapatkan kata-kata itu. Kebahagiaan tidak bisa dikatakan seperti apa. Drat. Ponsel Rafa tiba-tiba berdering dan Rafa langsung mengangkatnya. "Ada apa Abian?" tanya Rafa yang ternyata yang menghubungi Rafa adalah Abian. "Baiklah kalau begitu, aku kebetulan lagi bersama Ashifa, kami akan segera ke sana," ucap Rafa yang langsung menutup teleponnya. "Ada apa Kak Rafa?" tanya Ashifa. "Abian menelpon katanya polisi sudah menjadikan Miranda tersangka dan sekarang Miranda ada di kantor polisi melakukan pemeriksaan dan pasti dia membawa pengacaranya untuk melakukan pembelaan," jawab Rafa dengan sedikit penjelasan. "Oh begitu. Jadi Kak Abian sudah kembali dari Bali?" tanya Ashifa. "Iya dia sudah kembali 1 hari yang lalu dan dia ikut membantu menyelesaikan kasus tersebut," jawab Rafa. "Kak Rafa sering berkomunikasi ya dengan Kak Abian?" tanya Ashifa. "Tidak terlalu sering Ashifa," jawab Rafa. "Apa Kak Rafa sudah benar-benar tidak cemburu lagi dengan Kak Abian?" tanya Ashifa. "Ashifa, orang-orang mengatakan cemburu itu tandanya cinta. Kamu mau jawaban yang mana, aku cemburu padanya atau tidak?" tanya Rafa yang malah membuat pilihan pada Ashifa. Ashifa senang kalau Kak Rafa sudah tidak berpikiran buruk pada Kak Abian. Tetapi kalau Kak Rafa sudah tidak cemburu berarti Kak Rafa sudah tidak cinta dan lebih baik cemburu tapi jangan berlebihan,
jawab Ashifa membuat Rafa hanya tersenyum saja dengan kelakuan istrinya itu. Ayo habiskan es krimnya, biar kita ke kantor polisi, ucap Rafa. Baik Kak Rafa, sahut Ashifa. Kantor polisi. Ashifa dan Rafa akhirnya sampai kantor polisi dan mereka bersama Abian yang menunggu hasilnya. Semoga saja Miranda mendapatkan hukuman yang setimpal agar dia jera dalam tindakannya, ucap Abian dengan doa dan harapannya. Iya Kak Abian, kita doakan saja apa yang terbaik, sahut Ashifa. Tiba-tiba mereka yang menunggu dengan duduk melihat Miranda yang berjalan bersama dua pria yang dipastikan pengacara Miranda. Miranda tidak ditahan. Tanya Rafa yang heran melihat Miranda dan Abian sendiri juga heran. Aku juga tidak tahu Rafa, sahut Abian. Miranda pun tiba di depan mereka. Ashifa, Rafa dan Abian langsung berdiri dengan wajah mereka yang heran. Ada apa dengan wajah kalian? Apa heran melihatku yang masih memakai pakaian mahalku? Tanya Miranda. Wajah tampan kekasihku ini juga begitu terkejut. Apa sekarang kekasihku ini ingin memenjarakanku? Tanya Miranda yang ingin memegang pipi Rafa. Namun Rafa langsung menepis tangan Miranda. Jangan kurang ajar tanganmu. Aku memang akan memenjarakanmu. Kau sudah menyakiti Ashifa dan kau tidak akan bisa lepas Miranda, ucap Rafa menekankan. Oh iya, tapi kok polisi belum menahanku ya? Aku hanya diinterogasi dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi, sahut Miranda dengan kesombongannya. Kau berbuat licik Miranda, tanya Rafa. Aku tidak melakukan apa-apa Rafa. Aku hanya membawa dua pengacara untuk membantuku dan masalahnya akan diprosesor kok. Siapa yang salah sebenarnya, ucap Miranda dengan santai. Mau punya 1000 pengacara, kalau tidak akan pernah lolos Miranda, ucap Rafa dengan menekankan. Kekasihku sekarang begitu galak ya aku tidak percaya. Sayang aku sebenarnya sangat merindukanmu dan ingin berbicara banyak padamu. Tetapi aku harus pergi, karena aku banyak urusan dan kita akan bertemu di persidangan nanti, ucap Miranda dengan santainya seolah tidak takut dengan hukum yang ada dan pasti membuat Abian, Ashifa dan Rafa kaget dengan Miranda yang tidak ditahan yang padahal sudah jelas-jelas mereka mempunyai bukti yang kuat. Bersambung 140. Miranda dan Rafa terlihat saling menatap dengan tatapan Rafa yang pasti penuh kebencian pada Miranda. Yang mana Rafa yang sejak tadi menahan dirinya agar tidak emosi. Sudahlah aku tidak punya untuk kalian. Mau kalian berusaha untuk memenjarakanku. Tetapi aku tidak akan peduli sama sekali. Aku tidak akan bisa dipenjarakan oleh kalian semua. Tegas Miranda dengan menyunggingkan senyumnya. Kau, Rafa ingin maju. Namun ditahan Ashifa dengan kepala Ashifa yang menggeleng. Tidak ada gunanya Kak Rafa, ucap Ashifa berusaha untuk menenangkan suaminya. Ayo Nona Miranda kita pergi. Karena kita harus menyiapkan persidangan, sahut pengacara Miranda. Baiklah, sampai jumpa di pengadilan dan bukan aku yang dipenjara. Tetapi justru sebaliknya, karena aku akan menuntut kalian atas pencemaran nama baik, ucap Miranda dengan tersenyum miring. Lalu Miranda pergi dari hadapan Rafa, Abian dan Ashifa. Kurang ajar, umpat Rafa dengan napasnya yang naik turun. Kak Rafa tenanglah, ucap Ashifa. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya Rafa dengan mengusap wajahnya dengan kasar. Semuanya karena dua tersangka tidak mau mengaku bahwa Miranda terlibat dan mereka tidak saling mengenal dengan Miranda, jawab Abian. Tapi CCTV jelas memperlihatkan Miranda keluar dari gedung itu, tegas Rafa menekan suaranya. Itu tidak kuat untuk menjadikan bukti, sahut Abian. Apa maksud kamu tidak kuat? Tanya Rafa. Gedung itu, terdapat beberapa lantai dan gedung itu tidak semua terbengkalai. Masih ada beberapa yang masih digunakan untuk beraktivitas termasuk ada lantai untuk fitness dan Miranda mengatakan dia sedang fitness dan sesuai dengan jadwalnya dan bukan hanya Miranda yang keluar dari gedung itu tetapi ada beberapa orang bukti itu tidak cukup, jelas Abian yang sepertinya sudah mendapatkan informasi dari polisi. Sial, umpat Rafa. Lalu Kak Abian apa tidak ada CCTV saat Miranda memasuki atau keluar dari lantai yang ada aku di sana? Tanya Ashifa. Tidak ada Ashifa. Hanya Miranda tertangkap CCTV keluar dari pintu utama dan juga ada beberapa orang yang polisi mengatakan berarti semua orang terlihat, kita tidak punya bukti yang kuat.
Apalagi Miranda akses sangat banyak, dia seorang model dan banyak kenalan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum dan seperti dua pengacara yang mendampinginya tadi. Aku rasa kamu mengenalnya Rafa, jika pengacara itu pengacara paling terkenal. Jelas Abian membuat Ashifa menghela napasnya. Tapi semua ini jelas dia pelakunya. Mau dia punya 1000 pengacara, aku akan tetap memasukkannya ke penjara, ucap Rafa dengan mengepal tangannya. Kalau begitu semua ada di tangan Om Bram dan juga supir taksi palsu itu. Mereka harus mengaku apa yang sebenarnya terjadi, ucap Ashifa. Kamu benar Ashifa, tetapi kamu lihat Om, kamu tidak mau mengaku dan juga supir taksi itu yang kemungkinan Miranda sudah melakukan sesuatu, ucap Abian. Jika begini apa yang harus kita lakukan, ucap Ashifa yang terlihat lemas. Jangan khawatir, kebenaran akan terungkap. Kita juga akan pakai pengacara. Aku akan coba bertanya pada Papa. Siapa tahu dia punya kenalan yang bisa membantu kita, ucap Abian. Thanks Abian, kamu sampai sekarang masih membantuku dan juga Ashifa, ucap Rafa yang sedikit tenang. Karena Abian masih bekerja keras sampai detik ini. Jangan Rafa, sebisanya aku akan melakukan yang terbaik. Sebaiknya kalian pulang aja. Aku akan coba bicara lagi pada polisi, ucap Abian. Baiklah kalau begitu, ayo Ashifa, ajak Rafa. Iya, Kak Abian, makasih sudah membantu Ashifa dan Kak Rafa. Ashifa pergi dulu. Assalamualaikum, ucap Ashifa pamit. Waalaikumsalam, sahut Abian. Ashifa dan Rafa pun akhirnya pergi dan Abian menghela napasnya dan kembali memasuki kantor polisi untuk kembali memproses masalah yang terjadi. Ternyata Ashifa dan Rafa pergi ke rumah orang tua Ashifa. Di sana juga ada Opa Ashifa, ada Willow, ada Lulu, suaminya, ada Dedi dan ada adik Ashifa yang pasti orang tua Ashifa. Jadi Papa tidak mau mengaku kesalahannya. Pekik Lulu yang terkejut dengan pengaduan Ashifa. Seperti biasa Lulu, Om Bram tidak akan pernah merasa bersalah dengan apa yang terjadi dan bahkan dia tidak mengatakan mengenal Miranda, ucap Ashifa. Astagfirullahaladzim, lirik Rania dengan mengusap dadanya. Supir taksi itu bagaimana? Tanya Roni. Sama saja, mereka tidak mengaku apa-apa mengenai Miranda dan tetap mengaku tidak mengenal Miranda, sahut Rafa. Keterlaluan sekali, dia memang tidak pernah berubah, umpat Willow kesal dengan mantan suaminya itu. Yang lebih parahnya, Miranda akan menuntut balik, karena merasa namanya dicemarkan, ucap Randy yang mengejutkan semua orang. Apa itu artinya Kak Ashifa yang akan menjadi korban lagi? Dia sudah menjadi korban dan akan korban lagi, sahut Aska yang khawatir pada kakaknya. Kami masih berusaha untuk membuktikan Miranda adalah pelakunya, ucap Rafa. Aku akan ke kantor polisi, aku akan membuat Papa untuk mengakui semuanya. Papa tidak bisa seperti ini, Papa sudah sangat keterlaluan, ucap Lulu yang langsung ingin cepat bertindak. Aku juga akan membuat Papa untuk mengakui. Jika wanita itu terlibat dalam semua ini, sahut Dedi yang juga tidak bisa tinggal diam dengan kekacauan yang dibuat ayah kandung mereka. Mama serahkan pada kalian berdua, kalian yang tahu apa yang harus kalian lakukan. Kali ini Papa kalian tidak bisa dengan mudah untuk lepas tanggung jawab. Ashifa telah menjadi korban dan untuk sebagai permintaan maaf keluar tante. Kamu akan berusaha Ashifa untuk mencari keadilan untuk kamu, ucap Willow. Makasih tante. Ashifa dan Kak Rafa juga akan berusaha untuk semua ini, ucap Ashifa. Sayang, tapi kamu tidak boleh terlalu kepikiran. Ingat kamu sedang hamil, jangan sampai bayi kamu kenapa-kenapa, ucap Rania yang begitu khawatir dengan putrinya. Iya ibu jangan khawatir, sahut Ashifa dengan tersenyum yang berusaha meyakinkan ibunya. Ayah juga akan mencari pengacara untuk mendampingi kalian, sahut Randy. Tidak usah ayah. Kak Abian sudah melakukannya, jawab Ashifa. Alhamdulillah kalau begitu, sahut Randy. Semoga kebenaran akan terungkap. Kita akan terus berdoa dan pasti berusaha agar mendapat keadilan, ucap Opa yang penuh dengan doanya. Amin, sahut semuanya dengan serentak. Wanita yang bernama Miranda, benar-benar ingin menyingkirkan Kak Ashifa. Mantan kekasih Kak Rafa, sudah melewati batasnya. Kali ini aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan dia memperlakukan Kak Ashifa seperti ini. Meski aku bocah SMA, tetapi aku akan membuat wanita masuk penjara karena berani menyakiti kakakku,
batin Aska dengan tangan terkepal yang tidak akan tinggal diam kali ini. Dia pasti tahu siapa Miranda. Karena dengan masalah Rafa dan Miranda yang sempat masuk media yang melibatkan Ashifa. Jadi Aska tidak akan lupa dengan wanita itu. Ashifa dan Rafa tidak pulang, mereka menginap di rumah orang tua Ashifa. Ashifa tampak beraktivitas di dapur. Ashifa, tegur Rafa yang menghampiri Ashifa. Kak Rafa, sahut Ashifa. Kamu sedang apa? Tanya Rafa. Oh, ini lagi buat bubur kacang hijau. Tiba-tiba Ashifa pengen makan, jawab Ashifa. Kenapa tidak mengatakan kepadaku? Aku bisa membuatkannya, ucap Rafa. Tidak apa-apa Kak Rafa, lagian gampang kok membuatnya, sahut Ashifa dengan tersenyum. Rafa menghela napas dan mendekati istrinya yang sedang mengaduk bubur. Kemana yang lain kok sepi? Tanya Rafa. Opa, Tante Willow, Kak Lulu, Kak Roni dan Kak Dedi sudah pulang, mereka nggak sempat pamit sama Kak Rafa. Karena tadi Kak Rafa ketiduran. Jadi tadi hanya titip salam saja, jawab Ashifa. Ayah, ibu dan Aska? Tanya Rafa. Ibu menemani ayah ke rumah sakit, dan Aska barusan pergi untuk berlatih berenang, jawab Ashifa. Jadi semua orang tidak ada di rumah. Itu artinya hanya kita berdua yang ada di rumah, ucap Rafa semakin mendekati istrinya, tangannya bahkan memegang bahu sang istri. Iya, hanya kita berdua yang ada di rumah, jawab Ashifa dengan mengangguk polos. Kalau begitu bisa dong, sahut Rafa membuat Ashifa bingung. Bisa apa? Tanya Ashifa dengan dahi mengkerut melihat suaminya yang sejak tadi tersenyum dengan penuh arti. Ashifa hanya berpikir apa suaminya itu sedang sakit. Bersambung 141. Kak Rafa, kenapa senyum-senyum, apa ada yang lucu? Tanya Ashifa heran dengan wajah Ashifa penuh kebingungan. Rafa menghela napasnya dan memegang kedua bahu istrinya membuat istrinya menghadapnya dan Rafa sedikit maju membuat Ashifa mundur dan bersandar pada dinding meja kompor. Rafa mendekatkan wajahnya membuat Ashifa refleks mundur dan Rafa mematikan kompor. Kak Rifa, kok dimatikan? Kan Ashifa belum selesai memasak, ucap Ashifa heran. Hanya kita berdua yang ada di sini buka. Jadi apa salahnya jika kita berdua melakukan hal-hal yang membuat otak jadi segar, ucap Rafa yang berbicara sembari membelai pipi istrinya. Memang mau melakukan apa? Tanya Ashifa heran. Kamu tahu Ashifa apa yang ingin aku lakukan? Ucap Rafa mendekatkan lagi wajahnya pada Ashifa membuat Ashifa melotot. Kak Rafa, mau apa? Ini kan masih sore, ucap Ashifa pelan. Memang untuk hal itu harus melihat waktu, ucap Rafa dengan tatapannya menunjukkan tatapan mautnya sampai Ashifa harus pasrah. Jika kali ini suaminya mengajaknya untuk melakukan itu, Rafa memang tidak akan menghilangkan kesempatan apa-apa dan mendekatkan bibirnya pada istrinya dengan memiringkan kepalanya untuk meraih bibir yang menjadi candunya itu. Kak Ashifa, aku Rafa harus menghentikan kelakuannya saat dengan tiba-tiba Aska datang dan Aska juga kaget dan langsung mengalihkan pandangannya. Aku tidak melihat apa-apa kok, sahut Aska yang salah tingkah dan melihat ke lain arah yang mencari kesibukan sendiri. Kamu bilang Aska pergi berenang. Kok masih ada di sini? Tanya Rafa yang malu sendiri yang tertangkap adik iparnya. Ya tadi Ashifa pikir sudah pergi ternyata baru aja mau pergi, jawab Ashifa Yabek juga ikutan malu. Karena Aska menangkap dirinya dan suaminya. Ya sudah ya Kak Ashifa, Kak Rafa. Aska pergi dulu untuk latihan berenang. Benar tadi Aska tidak lihat apa-apa kok, ucap Aska yang langsung pergi dengan helaan napasnya. Ashifa, kamu sih, ucap Rafa menggaruk-garuk kepalanya. Kok nyalahin Ashifa? Kak Rafa yang salah, sudah tahu Ashifa sedang memasak. Tetapi ganggu Ashifa, sudah itu ini kan di rumah ayah dan ibu, ya pasti tidak akan tahu kapan orang akan masuk. Tetapi Kak Rafa malah gangguin Ashifa dan sekarang nyalahin Ashifa lagi. Jelas-jelas yang salah itu Kak Rafa, bukan Ashifa, tegas Ashifa dengan kesal. Jadi yang salah aku? Tanya Rafa. Lalu siapa? Ashifa gitu? Udah jangan ganggu Ashifa. Orang lagi masak juga, ucap Ashifa kembali menyalakan kompor. Ashifa, bujuk Rafa memegang bahu Ashifa dan Ashifa langsung menghindar. Ashifa lagi masak Kak Rafa. Jangan ganggu Ashifa, ucap Ashifa yang sepertinya ngambek.
Dan Rafa harus menghela napasnya dengan menggaruk kepalanya yang pusing sendiri dengan ulahnya yang membuat istrinya kaget. Kediaman Miranda. Miranda terlihat yang berada di rumahnya yang sedang menonton TV. Yang ternyata sedang memberitakan dirinya yang baru keluar dari kantor polisi dan diwawancara wartawan yang mana Miranda memberi klarifikasi. Ada untungnya juga Rafa melaporkanku dengan begini aku akan diundang banyak stasiun TV untuk menanyakan hal ini. Jadi karirku akan kembali naik. Selagi Rafa tidak mendapatkan bukti yang kuat, maka aku akan aman-aman saja dan jadwalku akan semakin padat, ucap Miranda dengan tersenyum miring yang ternyata memanfaatkan keadaan untuk mendompleng kembali kepopulerannya dengan memperbanyak sensasi dengan memanfaatkan kasus yang ada. Miranda tersenyum dengan bahagianya dan melihat ke sampingnya yang membuatnya terkejut. Rahel, pekik Miranda saat dikejutkan wanita yang berdiri melihatnya dengan tatapan datar. Kamu itu ngagetin kakak aja, ucap Miranda dengan mengusap-usap dadanya dengan napasnya yang naik turun. Kakak membuat sensasi lagi dengan mengganggu keluarga Kak Rafa. Tanya Rahel, apa maksud kamu? Sudah kamu jangan ikut campur. Ayo nanti kamu telat lagi untuk berenang, sahut Miranda yang berdiri dan pergi terlebih dahulu. Gadis muda itu hanya melihat televisi dengan ekspresi yang tidak terbaca dan Rahel pun akhirnya pergi menyusul sang kakak. Tempat latihan bergenang. Aska memang punya rutinitas untuk berenang. Karena dia merupakan atlet renang. Jadi Aska harus konsisten untuk latihan. Aska yang sudah melakukan banyak latihan langsung naik ke daratan. Udah selesai Aska? Tanya seorang pria yang kemungkinan adalah temannya Aska. Iya cukup sampai di sini saja. Aku harus pulang, soalnya kakakku ada di rumah. Jadi tidak mau melewatkan makan malam bersama, jawab Aska. Ya ampun adik kesayangan kakak banget deh, sahut tekannya itu dengan mengejek. Biarin yang penting punya kakak, daripada kau tidak punya sama sekali, sahut Aska yang menyombongkan dirinya. Iya deh Aska, sahut temannya yang kalah dari Aska. Ya sudah kalau begitu aku duluan pulang ya Robi, ucap Aska pamit. Oke hati-hati, sahut temannya yang bernama Robi itu. Setelah berganti pakaian, Aska pun yang menyandang ranselnya langsung keluar dari tempat ganti menuju parkiran untuk ke mobil yang pasti supirnya sudah menunggunya. Kamu itu fokus untuk latihan saja jangan mencampuri urusan kakak. Aska menghentikan langkahnya ketika mendengar suara yang tampak marah-marah membuat Aska melihat ke arah suara itu dan melihat Miranda yang ternyata sedang memarahi adiknya Rahel. Rahel dan itu kan Miranda, batin Aska yang sepertinya mengenal Rahel. Apa kamu tidak dengar apa kata kakak? Tegas Miranda, tapi aku tidak suka cara kakak yang sangat kelewat batas. Apa gunanya kak mencari sensasi dengan menggunakan orang lain? Kenapa kakak tidak mau berubah? Ucap Rahel yang protes dengan pekerjaan sang kakak. Cukup Rahel, bentak Miranda. Kakak sudah mengatakan jangan ikut campur. Semua kakak lakukan, agar kamu bisa hidup enak, bisa sekolah di tempat yang bagus, tegas Rahel. Dengan cara mengganggu Kak Rafa dan keluarganya, sahut Rahel. Mereka yang sudah menghancurkan karir kakak. Gara-gara wanita yang menjadi istrinya itu, tegas Miranda. Tapi kakak sendiri yang tidak mau menikah dengan Kak Rafa. Lalu kenapa ketika Kak Rafa sudah menikah kakak mengganggu keluarganya dan seperti wanita yang tidak punya harga diri, ucap Rahel. Plak, Rahel langsung mendapatkan tamparan keras dari Miranda membuat wajah Rahel miring ke samping dengan pipinya yang tertutup rambutnya dan Aska yang melihat hal itu jelas terkejut dan pasti kaget. Ini yang kamu mau kan? Kakak tegaskan sekali lagi pada kamu jangan ikut campur. Kalau kakak miskin kamu juga tidak akan bisa hidup enak, tegas Miranda menunjuk tepat di wajah Rahel dan Miranda langsung pergi. Rahel yang menghela napasnya dengan mendapatkan pukulan dari sang kakaknya. Saat Rahel ingin pergi, tiba-tiba Rahel melihat Aska dan Rahel langsung pergi dengan buru-buru. Jadi Rahel itu adiknya wanita jahat itu dan apa katanya tadi dia ingin menghancurkan Kak Rafa dan Kak Ashifa, batin Aska yang benar-benar terkejut melihat hal yang baru saja terjadi. Bersambung.